Apa nih Pak? Yo. Ibadah malam ini berlangsung semata-mata atas dasar karya Allah, Sang Empunya Hidup dan pelayanan jemaat. Damai sejahtera Allah beserta kita. Amin. Kita sambut nyanyian dari NKB 116. Dilanjutkan firman Tuhan oleh Bapak Pendeta. Mari kita bersama kita berdoa. Bapa dalam sorga, di saat ini dengan sungguh Tuhan, kami mau bersyukur, kami mau bersukacita atas kasih dan kebaikan Tuhan yang menyerta dan memimpin kami. Dan biarlah di saat ini Tuhan juga yang menjadi penolong bagi kami untuk kami membaca dan merenungi firman-Mu. Kami tahu bahwa Tuhanlah juga yang selalu memperlengkapi kami dan membuat kami dengan sungguh-sungguh bisa mendengarkan firman Tuhan. Terpujilah Tuhan. Amin. Saudara, kita akan bersama membaca bagian Alkitab dari Kisah Para Rasul pasal 5. Kisah Para Rasul pasal 5 ayat 12 sampai dengan 16. Kisah Para Rasul pasal 5 ayat 12 sampai dengan 16. Lembaga Alkitab memberikan judul tanda-tanda dan mujizat-mujizat. Begini katanya. Dan oleh rasul-rasul diadakan banyak tanda dan mujizat di antara orang banyak. Semua orang percaya selalu berkumpul di serambi Salomo dalam persekutuan yang erat. Orang-orang lain tidak ada yang berani menggabungkan diri kepada mereka. Namun mereka sangat dihormati orang banyak. Dan makin lama makin bertambah jumlah orang yang percaya kepada Tuhan. Baik laki-laki maupun perempuan.
Bahkan mereka membawa orang-orang sakit keluar ke jalan raya dan membaringkannya di atas balai-balai dan tilam, supaya apabila Petrus lewat, setidak-tidaknya bayangannya mengenai salah seorang dari mereka. Dan juga orang banyak dari kota-kota di sekitar Yerusalem datang berduyun-duyun serta membawa orang-orang yang sakit dan orang-orang yang diganggu roh jahat, dan mereka semua disembuhkan. Saudara, demikian pembacaan Alkitab. Berbahagia mereka yang mendengarkan firman Tuhan dan memelihara di dalam kehidupannya. Haleluya. Nah, Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang kekasih di dalam Tuhan, ketika kita berhadapan dengan apa yang kita sebut dan kita yakini benar. Karena saudara, kebenaran itu adalah sebuah keyakinan, dan kebenaran juga adalah juga suatu kesepakatan. Nah, apa yang kita benar misalnya pada waktu pengadilan Ahok, ada banyak orang mengatakan, ya cuma sebegitu doang. Ada banyak pada pengadilan Ahok pun juga orang merasa bahwa ini sungguh-sungguh tidak adil. Masa ayat yang diedit sama orang lain kok tidak ada niat apapun juga, lalu dianggap sebuah penistaan. Dan ada banyak orang yang meyakini ini salah dan Ahok yang benar. Tetapi saudara, ada banyak orang yang tidak mampu untuk mengatakan bahwa ini yang benar. Kita tahu yang benar, tapi kita tidak berani untuk membela. Bahkan kita tahu yang benar, tapi kita tidak juga berani untuk kemudian menyatakan kebenaran itu. Kita tahu yang benar, apa yang baik, apa yang benar. Tetapi kita seringkali takut oleh lingkungan kita. Saudara, Bapak Ibu, saya teringat kepada yang namanya Pontius Pilatus. Ya, ketika itu Pontius Pilatus menjadi wali negeri, lalu kemudian ketika Yesus dibawa ke hadapan Pontius Pilatus tahu bahwa Yesus tidak bersalah. Bahkan istrinya Pontius Pilatus pun juga sudah mengatakan, hati-hati jangan ikut-ikutan soal itu, Pak. Ya, Pontius Pilatus tahu bahwa Yesus tidak ada kesalahan. Tetapi untuk kemudian apa yang dia katakan bahwa Yesus ini tidak bersalah, dia juga takut. Tua-tua Yahudi bisa marah. Dan juga orang Yahudi mungkin bisa menyerang dia. Lalu kemudian dia bertanya, mana yang hendak aku bebaskan? Apakah Yesus yang disebut Nazaret atau Yesus yang disebut Barabas? Semua orang menyebut Yesus Barabas saja yang dibebaskan. Lalu apa yang dikatakan oleh Pontius Pilatus? Dalam ketidakmampuan dia untuk menyatakan apa yang benar, dan dia tidak berani untuk menyatakan apa yang benar, lalu dia kemudian mencuci tangannya. Saudara, mencuci tangan pada waktu itu menjadi simbol bahwa dia tidak mau ikut campur. Bahwa dia tidak mau bertanggung jawab. Bahwa dia pun juga tidak mau menjadi bagian dari persoalan itu. Saya bersih, saya mencuci tangan. Nah, saudara yang kekasih di dalam Tuhan, dan itu saat ini terjadi. Ya, ketika murid-murid menyatakan tentang kabar baik. Kemarin kita sudah melihat bagaimana Petrus dan Yohanes dengan berani dia menghadapi pengadilan. Pengadilan rakyat loh. Dia pun juga pernah ditangkap lalu diadili, lalu dipenjarakan 1 malam itu. Lalu kemudian bagaimana lalu dia ditanyai oleh imam besar, lalu kemudian oleh tua-tua Yahudi, dengan kuasa manakah engkau melakukan semuanya itu dan dengan nama siapa engkau melakukan semuanya ini? Saudara, ada banyak orang tahu apa yang benar. Yang benar adalah Yesus yang bangkit dari antara orang mati.
Ada banyak orang pun juga tahu apa yang benar, bahwa murid-murid sudah menyatakan kuasa dan mujizat. Ya, mujizat yang menyembuhkan. Banyak orang pun juga disembuhkan, termasuk juga orang lumpuh, bahkan orang buta. Nah, tetapi saudara, ayat 13 yang kita baca, orang lain tidak ada yang berani menggabungkan diri kepada mereka. Semua orang berkumpul di Serambi Salomo dalam persekutuan yang erat. Mereka semua pun juga melihat, karena mereka membuat tanda dan mujizat. Tapi orang banyak tidak ada yang berani menggabungkan diri kepada murid-murid. Mereka dihormati, mereka tetap dihargai, namun mereka tidak berani. Saudara, biarlah melalui firman Tuhan kita pada saat ini, saudara, beriman itu butuh keberanian. Beriman bukan hanya sekedar saya berani menyatakan untuk saya percaya pada Yesus Kristus dan mengikut Yesus Kristus sebagai Tuhan. Tetapi beriman pun juga berarti saya harus berani menyatakan apa yang baik dan apa yang benar. Dalam iman saya mengatakan, oh Yesus yang benar. Terserah orang lain mau mengatakan apapun juga. Saudara, di media sosial atau di mana seringkali ada banyak orang mengejek Yesus. Ada banyak orang pun juga lalu kemudian menyatakan Yesus itu salah, Yesus itu begini dan Yesus itu nggak benar. Ya, ada banyak orang pun juga yang mengatakan bahwa Yesus itu pun juga tidak layak untuk disebut Tuhan dan apapun, ya terserah. Itu pendapat mereka. Ya, buat saya sih saya mangga aja mau Yesus dikatakan apa kek. Tapi bagi saya secara prinsip Yesus adalah juru selamat saya. Saya mau menyatakan apapun yang orang lain katakan, bagaimanapun saya percaya, saya yakin dan saya beriman bahwa Yesus adalah juru selamat yang menyelamatkan saya. Yesus adalah Tuhan yang sungguh-sungguh dia bangkit dari antara orang mati untuk membuktikan bahwa di dalam Yesus ada kebangkitan. Dan Yesus naik ke sorga, benar bahwa di dalam Yesus, ya, bahwa surga itu boleh menjadi nyata. Supaya Yesus, di mana Yesus ada, maka kita pun juga sungguh berada. Sehingga di dalam Yesus tidak ada sebuah keraguan. Dan di dalam Yesus pun juga kita percaya akan kasih Tuhan yang baik. Kasih Tuhan yang memeliharakan. Kasih Tuhan yang hidup dan menghidupi. Kasih Tuhan yang selalu menyertai dan melimpahi kita yang benar. Karena itu saudara, kalau kita hidup bersama-sama di tengah-tengah kehidupan masyarakat dan kita harus berani menyatakan bahwa kita mengikut Yesus dan sebagai pengikut Yesus, maka saudara, kita mintakan kepada Tuhan supaya roh kita punya roh keberanian. Kita mintakan kepada Tuhan supaya kita punya roh yang sungguh-sungguh dikuatkan dan dimampukan untuk menyatakan bahwa Yesus adalah Tuhan dan Juru Selamat kita. Amin. Mari. Oke, doa syafaat. Mari kita bersama kita berdoa. Bu, ada pokok doa? Sehat selalu semuanya ya. Baik, mari kita berdoa. Bapa di dalam sorga, ajari kami, anugerahkan kami roh keberanian. Bukan hanya untuk mengaku Yesus Tuhan dan Juru Selamat, tapi juga roh keberanian di tengah-tengah tantangan-tantangan hidup yang tidak mudah. Kami tahu bagaimana Tuhan menganugerahi segala yang baik. Kami sungguh percaya bahwa apa yang baik dan semua yang baik adalah juga berasal dari Tuhan. Kami pun juga selalu diajar untuk selalu bersyukur dalam segala perkara.
terutama Tuhan Allah Bapa, di tengah-tengah wabah, sakit, penyakit, dan juga bahkan virus corona ini pun juga yang muncul dengan varian-varian baru yang jauh lebih ganas. Kiranya Tuhan yang menolong kami. Tuhan juga yang menyertai kami, dan bahkan Tuhan juga yang membuat kami pun juga menjadi tidak khawatir, tidak menjadi gelisah, tapi kami boleh selalu hidup mengandalkan Tuhan. Biarlah hanya Yesus Tuhan Sang Juru Selamat yang menjadi sumber hidup dan kekuatan kami. Karena itu Bapa dalam sorga, sungguh kami mau berdoa bagi setiap saudara-saudara kami. Tuhan anugerahkan kesehatan dan kekuatan dan kebaikan baik keluarga Bapak Rajio dan Ibu Rajio yang masih dirawat di rumah sakit. Kiranya Tuhan yang menolong, Tuhan juga yang memberkati, Tuhan juga menyertai anak kami Ami, Tuhan juga sertai, Tuhan berikan kesembuhan kepadanya, dan Tuhan juga boleh pulihkan kesehatan dia. Dan biarlah Tuhan Allah Bapa juga boleh menyertai kami semua. Tuhan boleh memberkati Ibu Leman, Bu Nuriani, Bu Esther, Bu Meli, juga Bu Mardiana dalam segala hal, dalam segala sesuatu, agar kami pun juga ketika Tuhan karuniakan kami umur yang banyak, maka kami pun juga boleh menikmati. Kami boleh merasakan cinta Tuhan. Kami boleh merasakan kasih Tuhan dan penyertaan Tuhan. Tuhan juga yang menyertai Bung Abdi dan Bu Sumirah dalam segala sesuatu. Agar apa yang kami gumuli juga boleh sungguh Tuhan tahu benar dan Tuhan mengerti. Sehingga di tengah-tengah pergumulan-pergumulan kami, biarlah Tuhan juga yang menuntun kami untuk kami boleh menemukan penyelesaian dari setiap persoalan yang ada. Tuhan juga yang memberkati Randy dan juga Arlen yang selalu menyertai dan melayani kami semua untuk Zoom dan juga untuk berbagai macam hal yang diperlukan. Karena itu Tuhan Allah Bapa, biarlah kami semua disatukan hati di hadapan Yesus Sang Juru Selamat, agar kami boleh sehati sepikir satu tujuan, untuk kami boleh hadir memuliakan nama Tuhan. Tuhan berkati juga keluarga lepas keluarga. Kami percaya Tuhan memberkati anak-anak, Tuhan memberkati menantu, cucu-cucu, dan semua Tuhan juga sertai. Dan semua orang seisi rumah kami, agar rumah di mana kami ada sukacita, ada damai sejahtera. Tuhan boleh berkati baik lansia, pria, perempuan, pemuda, remaja, dan juga semua anak-anak. Kami hadir di hadapan hadirat-Mu, kami hadir di dalam sukacita kami, dan kami pun juga hadir di dalam penyerahan diri kami di dalam Tuhan Yesus. Inilah doa kami Tuhan. Amin. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, tibalah saat kita akan memberikan persembahan. Sebagai alat persembahan terdapat di dalam Mazmur 52 ayat 11. Aku hendak bersyukur kepadamu selama-lamanya, sebab engkaulah yang bertindak, karena namamu baik. Aku hendak memasyurkannya di depan orang-orang yang kau kasih. Persembahan dapat dikumpulkan, dimasukkan ke amplop dan diserahkan pada ibadah minggu atau ditransfer ke rekening atas nama Margareta D. Semua 6330270860. Persembahan diedarkan sambil menyanyi dari PKJ 264 bait yang pertama.
Mari kita serahkan persembahan kita kepada Tuhan. Bapa yang di surga, kembali kami mengucap syukur atas berkat dan cinta kasih Tuhan kepada kami. Saat ini Tuhan, kami telah memberikan persembahan syukur kami. Berkatilah besar ataupun kecil ya Tuhan, persembahan yang telah kami berikan. Kiranya bisa berguna untuk memperluas kerajaan-Mu di muka bumi. Doa ini kami bawa hanya di dalam nama Allah Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Amin. Sebagai lagu penutup, kita akan menyanyi dari Kidung Jemaat 422 bait pertama dan kedua. Udah. Yesus berpesan dalam malam gelap, kamu harus jadi lilin gemerlap, anak masing-masing di sekitarnya, dalam dunia ini bersinarlah. Yesus berpesan bersinarlah terang, lilinmu kulihat malam dan siang, anak masing-masing di sekitarnya, untuk hormat Tuhan bersinarlah. Baik, Bapak Ibu dan saudara-saudara, saat kita menerima berkat Tuhan, kiranya kasih karunia Tuhan Yesus Kristus dan kasih Allah dan persekutuan Roh Kudus menyertai saudara dari sekarang ini sampai selama-lamanya. Amin. Bapa, terima kasih. Bapa, terima kasih. Bapa di dalam surga, ku berterima kasih. Amin. Ibadah selesai. Kebaktian selesai. Itu gimana Bu Mardiana, sehat? Sehat, Pak. Oh, keren. Potret dulu Randy. Foto dulu, Mak. Wah, nih Bung Abdi di mana nih Bung Abdi? Yo. Nggak kelihatan.
Di Nggak titian kelihatan. Bung Abdi, di ono, di Bapak, di Nggak Mas apa-apa, Arbo. nggak apa-apa. Langsung tembak aja. Oke. Mana mau ditembak, orang yang nggak ada tembak. Nggak apa-apa. Yang penting suaranya ada. Ih, Udah aneh siap. Ya, 1, 2, 3. Oke. tembak. Oke. Nanti saya kirim ke grup ya. Ya Pak. Oke. Sip. Sudah, Pak. Oke. Ya. Terima Sip. kasih.